Assalamualaikum. Video kali ini kita akan mempelajari tentang kelistrikan pada sel saraf. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Ya, di sini ada gambar sel saraf. Nah, sebelum kalian mengetahui cara kerja dari sel saraf, terlebih dahulu kalian harus mengetahui fungsi dari bagian-bagian sel saraf. Di sini yang pertama ada dendrit. Ini ya, dendrit nih. Ini dendrit. Nah, dendrit ini merupakan serabut pendek yang berupa tonjolan sitoplasma. Dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dan membawa impuls menuju ke badan sel. Jadi fungsi dari dendrit, dia menerima rangsangan dan meneruskannya atau membawa impuls tersebut ke badan sel. Ya. Kemudian di sini ada badan sel. Badan sel ini mengandung inti sel dan sitoplasma. Ya, dia mengandung inti sel atau biasa disebut nukleus dan juga mengandung sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan sel. Ya. Nah, fungsi dari badan sel adalah meneruskan rangsangan dari dendrit ke akson. Itu adalah fungsi dari badan sel. Kemudian di sini ada akson. Akson adalah serabut yang panjang. Dia panjang ya. Panjang dan tidak bercabang. Jadi dari sini dia sampai sini. Ini adalah akson. Nah, akson ini berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Itu fungsi dari akson. Nah, akson ini dia mengandung benang-benang halus yang disebut neurofibril. Jadi dia mengandung benang-benang halus ya, yang disebut neurofibril. Nah, neurofibril ini dibungkus oleh selabut berwarna putih kekuningan yang disebut selubung mielin. Nah, ini adalah selubung mielin ya. Nih, selubung mielin. Jadi si neurofibril ini dibungkus oleh selubung mielin. Selubung mielin tersusun atas rangkaian sel Schwann. Nih, dia ada sel Schwann ya. Jadi si selubung mielin tersusun atas sel Schwann. Sel Schwann dia membentuk jaringan yang berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi akson dan membantu regenerasi akson. Itu fungsi dari sel Schwann. Ya. Pada pertemuan antara selubung mielin yang satu dengan yang lain ini ya, ada yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Ya, ada bagian akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin ini nih. Ya, ini kan tidak diselubungi oleh selubung mielin kan, tidak dilapisi oleh selubung mielin. Nah, ini namanya adalah nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini dia berfungsi mempercepat pengiriman impuls saraf. Jadi supaya saraf itu cepat sampai, cepat diteruskan, maka si nodus Ranvier ini dia harus bekerja. Tuh. Itu tadi fungsi dari bagian-bagian sel saraf. Nah, setelah kalian mengetahui fungsi dari bagian-bagian sel saraf, kalian kemudian harus mengetahui cara kerja dari saraf tersebut. Ya. Sel saraf ini berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan dalam bentuk pesan listrik atau impuls. Nah, impuls ini berjalan sepanjang neuron dalam satu arah. Jadi satu arahnya itu misalnya dari badan sel ke akson gitu. Jadi cuma satu arah itu aja. Nggak bisa kebalikannya, nggak bisa dari akson ke badan sel dan dendrit, enggak. Diawali dari dendrit ya. Nah, si dendrit ini dia menerima informasi atau impuls. Kemudian
meneruskannya ke badan sel. Jadi dia dapat impuls, kemudian meneruskannya ke badan sel. Nah, badan sel mendapatkan rangsangan dari dendrit. Apabila rangsangan tersebut cukup kuat, maka impuls tersebut akan diteruskan ke akson oleh badan sel. Jadi setelah diterima dari dendrit, badan sel akan meneruskannya ke akson. Ya, ke akson. Nah, dengan bantuan sel Schwann, dengan bantuan nodus Renfer dan sulbung mielin, maka impuls tersebut akan berjalan dengan cepat, ya, dengan cepat, dengan melompat-lompat, pokoknya dengan cepat lah, ya, diantarkannya impuls tersebut. Nah, akson membawa impuls menjauhi badan sel saraf. Akson dan suatu neuron dapat berhubungan dengan dendrit dari neuron yang lain. Hubungan antara akson dari suatu neuron dengan dendrit yang lain disebut sinapsis. Jadi setelah sampai sini, ini kan adalah ujung dari akson, ya. Kemudian di sini nantinya ada dendrit dari sel saraf yang lain. Di sini ada celah sinaps namanya. Ini lebih jelasnya di sini. Di sini ada celah sinaps. Jadi ini ada sel saraf 1, ini ada sel saraf 2, ya. Jadi dari ujung akson. Nah, ujung akson ini pengen ngasih impuls tersebut ke dendrit sel saraf kedua. Nah, di sini ada celah sinaps namanya, melalui celah sinaps. Nah, gimana supaya terhantar? Supaya terhantar itu si impulsnya, maka neuron transmitter itu akan dilepaskan oleh akson dari neuron ke celah sinaps. Jadi si akson ini dia melepaskan neuron transmitter, ya. Jadi kayak jembatan gitu, ya. Sehingga nih jadi kayak jembatan. Sehingga informasi atau impuls dari sel saraf 1 ini bisa diterima oleh dendrit dari sel saraf 2. Kemudian dari dendrit sel saraf 2 diberikan ke badan sel, kemudian badan sel meneruskannya ke akson, kemudian akson meneruskannya ke sel saraf yang lain. Begitu seterusnya sampai ke sel yang dituju, ya. Misalnya di sini kalian mau menggerakkan jempol kalian, misalkan ini jempol nih, dari otak. Nah, dari otak ini ingin menggerakkan jempol. Nah, kemudian saraf-saraf, ya, saraf-saraf dalam tubuh dia akan mengantarkannya. Ini sel sarafnya nih. Saraf-saraf dalam tubuh akan mengantarkannya sampai ke jempol, sehingga jempol ini dapat bergerak. Ya, sama seperti kalian berjalan, menulis, seperti itu. Nah, rangsangan atau impuls itu berjalan sangat cepat. Makanya ketika kalian mau mengangkat jempol atau mengangkat tangan, itu sangat cepat sekali dihantarkannya. Seperti itu. Tidak, misalnya kalian mau angkat tangan nih, tiba-tiba angkat tangannya 15 menit kemudian, itu enggak, ya. Jadi saraf ini sangat cepat menghantarkan impuls, sehingga ketika kita ingin mengangkat tangan, kita langsung mengangkat tangan. Padahal prosesnya sangat panjang dari otak ke tangan ini, ya. Nah, di sini ada gambar lebih lanjut dari celah sinaps, ya. Jadi celah sinaps ini dari sini nih, dari akson, ujung akson ke dendrit sel saraf yang lain. Di sini ada yang namanya celah sinaps, dan di
dibantu oleh neuron transmitter supaya si neuron impulsnya itu dapat diterima oleh sel saraf berikutnya. Ya, itu adalah cara kerja dari saraf. Selanjutnya di sini ada macam-macam sel saraf. Yang pertama ada bipolar ya. Nah, bipolar ini dia memiliki badan sel yang terletak di tengah, sehingga dia memiliki dua cabang. Satu cabang disebut dendrit dan satunya lagi disebut akson. Nah, fungsi dari neuron bipolar ini adalah sebagai interneuron, yaitu menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan spinal cord. Kemudian ada unipolar. Unipolar ini dia memiliki badan sel yang terletak di samping dan hanya memiliki satu cabang pada badan sel sarafnya. Selanjutnya cabang akan terbelah dua sehingga bentuk dari neuron unipolar akan menyerupai huruf T. Satu belahan cabang berperan sebagai dendrit dan yang lainnya sebagai akson. Fungsi dari neuron unipolar adalah sebagai neuron sensorik, yaitu pembawa sinyal dari bagian tubuh atau sistem saraf perifer ya, menuju ke sistem saraf pusat. Kemudian yang ketiga ada multipolar. Nah, multipolar ini jenis neuron yang pada umumnya banyak dijumpai. Pada neuron multipolar terdapat satu buah akson yang terhubung oleh banyak jumlah dendrit. Kalau kita lihat di gambar, terlihat ya badan selnya itu memiliki banyak dendrit. Nah, tapi si multipolar ini hanya memiliki satu akson saja. Fungsi dari multipolar yaitu dia motoneuron atau motorik, yaitu membawa sinyal atau isyarat dari sistem saraf pusat menuju ke bagian lain yang ada di tubuh ya, seperti otot, kulit, ataupun kelenjar.